Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan pekerja migran Indonesia. Kaitannya dengan penempatan ilegal, begitu mengapa masih terjadi dan disitulah peran negara akan hadir bagaimana melindungi pahlawan devisa bagi negara. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah hingga kini terus berupaya memberantas dan menindak tegas penempatan pekerja migran Indonesia ilegal. Apalagi pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa negara yang seharusnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia merupakan pahlawan devisa negara. Bagaimana tidak, para pencari nafkah warga negara Indonesia telah ikut berkontribusi terhadap pemasukan negara dalam bentuk remitansi atau pengiriman uang yang dilakukan oleh pekerja asing ke negara asal cukup besar. Dan salah satu sumber terbesar cadangan devisa Indonesia berasal dari pekerja migran Indonesia serta gaji yang diterima dalam bentuk valuta asing. Oleh sebab itu, pemerintah hingga kini terus berupaya melindungi para pekerja migran Indonesia, terutama melakukan penindakan tegas dan memberantas penempatan pekerja imigran Indonesia yang dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku alias ilegal. Salah satunya yang menjadi tanggung jawab Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Kepala BP2MI Benny Ramdhani memastikan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan menjaga harkat dan martabat pekerja migran Indonesia dan melindungi dari mafia sindikat penempatan kerja ilegal di luar negeri. Pekerja migran Indonesia dan keluarganya sangat berharap besar kepada Bapak Presiden, kepada Pak Mahfud MD, kepada Pak Kapolri untuk benar-benar negara ini hadir, tidak kalah dan hukum bekerja untuk melawan dan memerangi sindikat perdagangan orang yang terus terjadi di negara ini. Sementara itu, dalam 3 tahun terakhir BP2MI tercatat telah menangani lebih dari 100.000 pekerja migran bermasalah dan dari jumlah tersebut sekitar 90% merupakan korban tindak pidana kejahatan orang dan 80%-nya merupakan kaum ibu dan anak-anak. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, sementara itu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengapresiasi kerja Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah juga akan menempatkan pekerja migran Indonesia dengan skema government to government atau G2G. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan apresiasi terhadap kerja Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO atas tindakan tegas yang dilakukan terhadap sindikat perdagangan orang di tanah air. Setidaknya di sepanjang periode 5 hingga 17 Juni 2023, Satgas TPPO telah menangkap dan menetapkan 457 tersangka terkait pengiriman pekerja migran secara ilegal. Sementara yang berhasil diselamatkan mencapai 1.476 orang. Mahfud mengaku hingga saat ini praktik pengiriman pekerja migran ilegal masih marak terjadi. Dan untuk menekan kasus praktik pengiriman pekerja migran ilegal, Mahfud memastikan pengiriman pekerja migran Indonesia akan dilakukan dengan skema government to government atau G2G. Selain menguntungkan bagi kedua negara, kerjasama ini juga akan memberikan perlindungan bagi para pekerja migran. Kerjasama ketenaga kerjaan dengan negara mitra, khususnya penempatan PMI melalui skema G2G, merupakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan negara tujuan. PMI dalam hal ini, yang hari ini diberangkatkan ini adalah dengan Korea Selatan dan Jepang. Mahfud menegaskan dengan demikian Indonesia tidak mengirim tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan. Sebaliknya, pemerintah telah mempersiapkan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan bagaimana pemberantasan ataupun tindakan tegas penempatan pekerja migran Indonesia ilegal. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Benny Ramdhani. Beliau adalah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Ya, halo, selamat pagi Pak Benny. Selamat pagi, Mas.
Salam sehat. Salam sehat juga Pak Beni. Menarik sekali kalau kita perbincangkan terkait dengan pekerja migran Ya. Indonesia begitu yang memang tengah menjadi sorotan juga dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana update dan juga dari kacamata Pak Beni nih terkait dengan kondisi dunia kerja terlebih dahulu di Indonesia saat ini, Pak Beni? Ya, tentu kalau ingin melihat dan memotret ya, Ya. zoom in bahkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia itu kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. BP2MI bertugas sebagai penyelenggara penempatan sekaligus pelindungan kepada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Yang dulu disebut TKI dan sekarang dengan perubahan undang-undang dan juga istilah yang digunakan oleh ILO ya, International Labour Organization, yaitu migrant worker, kita sudah menyebutnya di undang-undang terbaru yaitu pekerja migran Indonesia. Bisa dibayangkan angkatan kerja kita ini kan berada di angka 144 juta. Pengangguran kita ada di 8,2 juta. Nah, setiap tahun pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri, di luar karena situasi COVID kemarin terjadi penurunan ya, itu 270.000 ke kurang lebih ya 100 negara penempatan di dunia ini. Dan terkait skema penempatan kita memiliki skema government to government. Dan ini hulu ke hilir ditempatkan oleh negara yaitu BP2MI. Kemudian private to private, perusahaan dengan perusahaan atau agensi kita dengan agensi di negara sana. Kemudian juga ada yang berangkat secara mandiri dan perusahaan BUMN punya kontrak di negara lain, kemudian memberangkatkan para pekerjanya untuk bekerja di negara tersebut, itu adalah skema UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, banyak yang merendahkan harga diri mereka, memandang remeh mereka, bahkan dulu persepsi publik itu buruk Mas kalau bicara TKI. Misalnya mereka seolah-olah pekerja rendahan, seolah-olah mereka ini orang-orang yang ya bermasalah bagi negara ini, ya bahkan bagi dirinya. Nah, ini yang kita rubah paradigma mindset semua pihak termasuk penyelenggara negara. Kita ingin ingatkan, mereka ini pahlawan devisa penyumbang 159,6 triliun kepada negara ini. Nah, kalau mindset kita sudah berpikir bahwa mereka pahlawan, maka tindakan dan manifestasi dari mindset itu berwujud dalam perilaku dan kebijakan, yaitu bagaimana memberikan penghormatan kepada mereka, bagaimana memuliakan mereka. Dan itu yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi yang diperintahkan kepada saya sebagai Kepala BP2MI. Baik. Nah, kalau kondisi dari pekerja migran Indonesia sendiri di luar negeri seperti apa Pak gambarannya? Di tengah kita tahu ada tekanan ekonomi global, kemarin terhantam juga pandemi COVID-19. Ya. Tahun 2020 ya, di awal COVID penempatan kita menurun, trennya dari 270.000 ke 113.000. 2021 itu turun lagi menjadi 72.000. 2022 setelah COVID ya mereda, trennya meningkat ke 200 ya, 12.000. Dan tahun ini target kita 250.000 insya Allah akan tercapai ya. 250.000-an begitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, pemerintah tengah gencar ini memberantas penempatan dari pekerja migran Indonesia ilegal. Nah, seperti apa sih yang membedakan antara PMI penempatan yang ilegal dan yang legalnya nih Pak Beni? Ya benar. Yang resmi tentu mereka yang berproses ya, sebagaimana aturan undang-undang mensyaratkan. Mereka memiliki paspor sudah pasti, mereka harus memiliki surat izin ya dari orang tua atau suami, surat keterangan dari pemerintah desa setempat ya, kemana mereka akan berangkat dan untuk kepentingan apa. Kemudian dia harus mengantongi, ini yang paling penting, visa kerja. Nah, saya tekankan khusus karena yang tidak resmi modusnya pasti tidak mungkin memiliki visa kerja, dia akan mengantongi visa turis, manipulasinya, visa umroh dan visa ziarah. Tapi ketika dia berangkat hanya one way dan dipastikan dia tidak kembali ke Indonesia. Nah, yang resmi tidak hanya itu, tapi dia harus mengantongi medical check up. Dia harus dipastikan fisik ya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak memiliki penyakit apapun. Bahkan tes psikologi. Nah, itu syarat-syarat yang dimiliki oleh mereka yang berangkat resmi dan mereka bekerja kemana itu juga sudah ditetapkan oleh negara. Negara tidak akan menempatkan pekerja kita ke negara konflik. Negara tidak akan menempatkan pekerja kita ke negara-negara yang ya perlindungan tenaga kerja asingnya lemah, gajinya rendah ya. Nah, negara-negara tidak akan menempatkan ke negara-negara tertentu yang
secara kultur misalnya, dan banyak kasus seperti kita moratorium tahun 2015 Arab Saudi karena kulturnya sangat buruk, Oke. perlindungan undang-undang sangat rendah kepada sektor domestik, dan kita lakukan moratorium. Nah, kalau yang ilegal tadi, pasti mereka tidak melewati pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka tidak memiliki kompetensi apapun, apalagi keahlian, keterampilan, apalagi kemampuan berbahasa. Kesehatannya pasti tidak dijamin karena mereka tidak pernah menjalani pemeriksaan secara resmi medical check up ya. Dan tadi paspor boleh punya karena itu syarat untuk siapapun yang berangkat secara umum ke luar negeri, tapi visa pasti bukan visa kerja. Nah, modus operandi ini yang digunakan oleh mereka yang berangkat tidak resmi. Baik, tapi sejauh ini apakah dari penempatan PMI ilegal ini masih terjadi, Pak Beni? Ya, saya ribut selama 3 tahun, Mas. Ya, walaupun saya hampir hopeless. Oke. Ketika saya memimpin BP2MB, 1 hari setelah saya dilantik oleh Presiden saat serah terima jabatan, saya cukup paham memotret dunia ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia. Sambutan pertama saya di kantor BP2MB adalah BP2MB menyatakan perang lawan sindikat penempatan ilegal, dan peperangan itu genderang perangnya sudah kita tabuh dan tongkat panglima peperangan akan saya pegang dan peperangan itu akan saya pimpin langsung. Kenapa? 2017 World Bank sudah mengingatkan, memberikan alarm. World Bank merilis di tahun 2017 ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Saya masuk ke kantor ini, saya tracking berapa orang Indonesia yang tercatat secara resmi yang bekerja di luar negeri. Di tahun itu ternyata hanya 3.600.000. Artinya secara asumtif ada ya 5,4 juta mereka yang bekerja di luar negeri yang tidak resmi atau ilegal. Nah, saya meyakini sebagian besar dari 5,4 juta itu mereka yang diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal. Dan itulah yang harus memaksa negara ini hadir, saya katakan. Oke. Negara tidak boleh kalah dan hukum harus bekerja. Dan jujur kita harus mengakui dosa negara ini. Kita sudah terlalu lama abai dan melakukan pembiaran atas kejahatan kemanusiaan. Anak-anak bangsa diperjualbelikan, ada sekelompok orang sindikat yang berpesta pora mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor itu, dan negara ini tidak berdaya. Oke, penindakan sudah sampai ke ranah hukum sejauh ini, Pak Beni? Oke. Dalam keputusasaan saya menghadap Presiden 9 Juni 2020. Saya katakan, Pak Presiden, kita punya strong regulated, yaitu Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007. Kita punya Perpres yang ditatangani Bapak Presiden tentang gugus tugas penanganan dan pencegahan TPPO. Melibatkan 24 kementerian lembaga, dan saya katakan izin Pak Presiden, gugus tugas ini mandul, gugus tugas ini tidak efektif, maka izinkan saya secara internal, walaupun kewenangannya sebenarnya tidak terlalu kuat untuk menjadi alasan ya, saya ingin membentuk Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal untuk memerangi mafia. Presiden mengatakan, silahkan Mas, saya setuju, sikat sampai tuntas. Artinya di level kepemimpinan nasional Presiden itu komitmennya kuat, tapi di level bawah pelaksanaan ya, ini yang sangat-sangat lemah dan tidak efektif, yang akhirnya 3 tahun saya ribut. Selama 3 tahun saya memimpin, 46 kali penggerebegan saya lakukan, dan 26 kali saya pimpin langsung, dan 8.112 anak-anak bangsa mampu kita selamatkan. Bayangkan, BP2MI bukan lembaga intelijen, bukan penegak hukum, toh dengan semangatnya bisa menyelamatkan 8.000 anak bangsa. Artinya, bagaimana jika itu dilakukan oleh penegak hukum ya dan kementerian lembaga yang memiliki wewenang? Pasti anak-anak bangsa yang bisa kita selamatkan lebih banyak jumlahnya dari itu. Oke, nah langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan apa lagi yang begitu akan dilakukan? Apakah juga melibatkan pihak-pihak keamanan tanggal begitu? 30, Mas, tanggal 30 Mei saya diundang oleh Presiden di Istana Negara, ya. Menko Polhukam, Menko PMK, Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Menteri Naker, kemudian juga Menteri PPA, Mendagri, Dirjen Imigrasi. Saya katakan, izin Bapak Presiden, kenapa sindikat penempatan ini ilegal tidak bisa disentuh oleh hukum, the untouchable, karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Izin, ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kedutaan besar terlibat, oknum kementerian lembaga terlibat, dan saya ingin fair, oknum di BP2MI juga terlibat. Nah, ini harus kita hadapi dengan perang semesta, saya katakan. Tidak boleh negara yang besar ini kemudian kita tunduk dan kalah oleh para sindikat dan mafia karena mereka sebagai pemilik modal.
Nah, baik lantas kalau kita bicara mengenai bagaimana meningkatkan skill, kemampuan Ya, dari pekerja migran Indonesia nanti, adakah bentuk-bentuk pelatihan ataupun pendampingan yang benar. diberikan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya, Pak Beni. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Pak Beni, kita akan lanjutkan kembali. Nah, nanti kalau memang sebagai bentuk penghargaan yang diberikan negara terhadap pahlawan devisa, karena menjadi salah satu penyumbang juga ini penerimaan negara dari remitansi begitu ya, dari mereka yang bekerja di luar negeri. Lantas bagaimana dengan aturan-aturan kebijakan-kebijakan yang sudah ada? Payung hukumnya cukup kuat atau bagaimana Pak Beni? Ya, saya katakan Undang-Undang 18 2017 pengganti dari Undang-Undang 39 2004 ini undang-undang yang progresif revolusioner. Itu Oke. hadir di era pemerintahan Jokowi. Misalnya, pelindungan kepada PMI itu diberikan sebelum mereka bekerja, selama mereka bekerja di luar negeri, dan bahkan setelah mereka bekerja. Dulu hanya diberikan kepada PMI selama mereka bekerja. Kemudian, ya, perlindungan dulu hanya diberikan pada PMI. Baik. Undang-undang terbaru diberikan pada PMI dan keluarganya. Dan 3 dimensi pelindungan itu adalah ekonomi, sosial, dan hukum. Nah, apa tantangan terbesar kita? Ada 3 kejahatan. Satu adalah kejahatan mindset, cara berpikir. Ya, orang yang masih menganggap bahwa PMI itu adalah para pekerja kelas rendahan, orang-orang yang selama ini sering membuat atau menimbulkan masalah dan membebani negara. Itu harus kita rubah. Mereka pahlawan, sehingga pahlawan harus diberikan perlakuan hormat. Apa kebijakannya saya jelaskan tadi. Oke. Kejahatan kedua adalah penempatan ilegal yang dilakukan oleh para sindikat dan mafia. Ini bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar ya. Dan ketiga adalah praktek ijon rente. Mereka akan bekerja, tidak punya uang, akhirnya menjual harta keluarga atau menggadaikan sertifikat rumah atau kendaraan. Atau kalau tidak punya, mereka pinjam ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Mereka tidak akan pernah kaya karena gajinya habis hanya untuk membayar pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, kita lawan semua ini untuk menghadirkan negara, yang kehadiran negara itu pertama dalam bentuk regulasi yang menunjukkan negara berpihak, berbagai kebijakan yang cepat pelayanannya, kemudian murah ya, dan juga tentu dengan berbagai fasilitas. Mas, perubahan besar itu sedang kita kerjakan hari ini. Bisa dibayangkan, pekerja migran Indonesia sekarang di bandara, ada 8 bandara internasional, itu punya lounge khusus. Oke. Ya. Kedua, ketika masuk imigrasi atau kembali dari luar negeri ke Indonesia, dulu mereka antri digabung dengan penumpang umum, padahal ada satu jalur istimewa untuk orang-orang terhormat di Republik ini, walaupun akhirnya mereka menjadi orang terhina karena korupsi dan maling uang rakyat, ya. Padahal PMI nggak pernah korupsi, itu yaitu official diplomatik misalnya. Oke. Nah, PMI sekarang atas perintah Presiden selain loan punya jalur khusus fast track yang tidak dicampur dengan penumpang umum. Derajatnya kita naikkan. Kemudian pelepasan. Dulu orang berangkat ke luar negeri ya berangkat aja gitu ya. Pergi ke bandara ya pergi ke bandara aja dengan kaos pakaian belang-belang. Sekarang mimpi saya dan itu kita wujudkan 3 tahun ini, saya ingin melepas mereka itu seperti negara melepas kontingen Olimpiade, kontingen SEA Games. Bedanya Olimpiade SEA Games mereka bertarung menjadi ambasador duta negara mewakili Indonesia untuk bertarung dalam event olahraga. PMI adalah ambasador duta negara mewakili negara kita bertarung dengan negara-negara standing countries ya, beberapa negara untuk merebut peluang kerja di luar negeri. Mereka kita inapkan di hotel bintang 4 ya, 2 malam. Sekarang mereka berangkat pakai baju putih, pakai dasi dan pakai jaket, dilepas oleh orang-orang penting di negara ini. Presiden pernah melepas, para Menko pernah melepas, anggota DPR, para menteri diantar dengan bus mewah ke bandara. Di sana ada petugas, kemudian mereka dilayani dan masuk fast track, setelah itu masuk pesawat. Oke. Kemudian mereka dibekali sekarang credential letter, Mas. Credential letter itu surat kepercayaan negara. Di Republik ini selama 78 tahun Republik ini berdiri, menteri tidak boleh ke luar negeri pegang credential letter. Anggota DPR tidak boleh, kepala daerah tidak boleh, saya tidak boleh. Hanya duta besar. Duta besar dilantik di sana negara oleh presiden, diberikan credential letter kepadanya, dia terbang ke negara dia bertugas, credential letter yang dia bawa diberikan pada pemerintah setempat. Nah, sekarang PMI diberikan credential letter. Tiba di negara penempatan, credential letter itu harus dia serahkan kepada pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan masa dihormati oleh negara kita, dia respect, dan respect pimpinan perusahaan, kita harapkan juga terjadi respect yang kemudian perlakuan baik kepada para pekerja kita.
Oke, Kita nah, punya comment center sekarang, Mas. Kita iya, punya iya. comment center ya. 16 tahun BP2MI sebelum saya memimpin itu tidak punya comment center. Hmm. Nah, sekarang kita punya comment center cukup besar ruangannya. Tuh 4,7 juta pekerja migran kita itu by name by address, siapa mereka, berasal dari kampung mana, sekarang ada di negara apa, ya, tinggal di mana, titik koordinatnya, diberangkatkan kapan, harus selesai kontrak dan kembali ke Oke. Indonesia kapan, itu lengkap semua, Mas, Baik, di baik. comment center kita. Jadi ini membuktikan bahwa seorang pahlawan, penyumbang devisa terbesar kedua setelah Ya. sektor migas, mereka harus ditempatkan sebagai VVIP, diberikan perlakuan hormat negara. Ya, nah Pak Beni, kalau kita lihat kontribusi besar mereka terhadap Hmm. pendapatan negara itu seperti apa sih kondisinya Ya, dari kita dibayangkan, PMI? Mas, ya. Saya menghitung 5 tahun terakhir. Ya, Rata-rata penempatan 270.000 per tahun itu menghasilkan devisa 159,6 triliun pada negara ini. oke. Asumsi saya ini kan yang mereka berangkat resmi. Bayangkan kalau 4,5 juta mereka yang tidak resmi itu, ya, akhirnya juga mereka menjadi bagian yang menambah sumbangan devisa. Ini bisa 2 sampai 3 kali lipat yang kita dapatkan setiap tahun. Nah, selama 5 tahun kita mendapatkan devisa kurang lebih ya 617 triliun dari 2019. Penurunannya kan hanya terjadi di 2020 karena memang COVID, kita juga tidak bisa masuk ke luar negeri, negara-negara yang melarang warga negara asing masuk. Ya, Kemudian 2021, 2022 udah naik lagi 153 triliun. Nah, 2023 ini pasti akan normal lagi. Jadi total selama 5 tahun 617.000. Bisa dibayangkan, Mas. Anak-anak bangsa yang bekerja di sana rata-rata dia mengirim uang 5 sampai 10 juta kepada keluarganya. Digunakan, dibelanjakan untuk kebutuhan hidup keluarganya, perputaran ekonomi di daerah di mana domisili PMI keluarga itu sangat luar biasa. oke. Dan kalau kita lihat domisilinya memang sebagian besar dari provinsi mana sih yang menyumbang PMI? Ya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Beni. Dan Ya. pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa masih berbincang mengenai tindak tegas penempatan pekerja migran ilegal dan berbincang bersama dengan Bapak Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik, Pak Beni, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai daerah-daerah ataupun provinsi mana saja sih yang menyumbang PMI terbesar begitu yang bekerja di luar negeri? Ya, di comment center kami ini kan real time, Mas, ya. Baik. Hari ini ada yang berangkat, itu langsung masuk dalam sistem ke negara mana, siapa mereka, dan seterusnya. Nah, Oke. per hari ini, 15 Juni, 4.737.545 orang-orang Indonesia, anak-anak bangsa yang sedang bekerja di luar negeri. Nah, di negara mana saja, kalau kita lihat, tren 10 terbesar, itu Malaysia, nomor urutan pertama. Oke. Yang kedua, Taiwan. Ketiga, Hong Kong. Kemudian keempat, Arab Saudi. Ya. Kemudian kelima, Singapura. Kemudian keenam, Uni Emirat Arab. 7, Korea Selatan. Kemudian ke-8 Brunei, 9 Qatar, dan 10 Oman. Nah, kalau bicara Indonesia, kantong terbesar, ini selalu balapan nih 3 provinsi Oke. ini. Yaitu pertama Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, kemudian 3 Jawa Tengah. 4 NTB, kemudian ke-5 ya, itu dari Lampung, kemudian ke-6 Sumatera Utara, 7 Banten, 8 Bali, ya, kemudian 9 Sulawesi Selatan, 10 DKI Jakarta. Nah, ini yang penting saya sampaikan, Mas. Indonesia ini agak unik, ya, kalau media sosial kita sudah dipenuhi hasut, berita bohong, hoax, penyebaran kebencian, adu domba antar suku dan agama, itu tandanya Pilpres sudah dekat, Mas. Nah, Baik. saya ingin memanfaatkan momentum ini Oke. atas hoax tentang pekerja asing yang ada di Indonesia. Selalu dibangun narasi, framing kita diserbu tenaga kerja asing, ada 10 juta orang tenaga kerja asing Cina masuk Indonesia. Itu bohong semua. Tenaga kerja asing yang ada di Indonesia itu hanya 86.000. Asal negara Cinanya itu hanya 62.000. Nah, kalau dibandingkan dengan orang Indonesia di daratan Cina nih, Ya. Hong Kong daratan Cina, Mas. Kemudian Taiwan daratan Cina. Di Hong Yes. Kong orang Indonesia itu 882.000 sekian, di Taiwan 922.000 sekian. Total 1.800.000 orang Indonesia ada di Hong Kong, di Taiwan daratan Cina. Orang asal Cina di Indonesia hanya 62.000. Dibangun narasi usir tenaga kerja asing Cina di Indonesia yang 62.000 misalnya. Terus orang Cina marah nih, usir orang Indonesia dari daratan Cina 1.600.000, mampus kita lah.
Oke. Nah, Ya, kalau kita lihat dengan upaya-upaya perlindungan berikutnya, kita tahu ya. kan masih ada pekerja migran Indonesia yang Oke, berstatus ya, ilegal ini Pak Benny, kan ya, mereka harus dilindungi ataupun ya, mungkin masih bisa diputihkan misalnya. ya. Pak Presiden kaget ketika saya paparan di istana, Hmm, ya, karena yang paparan hanya dua, saya waktu itu Menteri PPA dan saya. oke, 3 tahun Pak Presiden, saya menangani, saat itu saya ingat persis, saya masih menyebut angka 94.000 anak-anak bangsa yang dideportasi, oke. yang statusnya unprocedural. Sekarang sudah ada Mas, ini 120.000 per hari ini Hmm, yang dideportasi. Kemudian Pak Presiden setiap hari ya dalam 3 tahun saya menangani kepulangan 1.900 jenazah, itu artinya setiap hari 2/3 mati anak-anak bangsa yang kembali ke tanah air ya, dan mereka 90% adalah unprocedural atau ilegal. oke. Sekarang sudah dinamis angkanya menjadi 212.000 yang meninggal. Kemudian yang sakit. Bisa dibayangkan Mas ya. Yang sakit ini sakit secara fisik, ya cacat, kemudian depresi ringan, depresi berat sampai hilang ingatan. Nah, negara ini tidak boleh hanya menjadi pemadam kebakaran, kemudian mewariskan legacy pada generasi kita, yaitu daftar anak-anak bangsa yang menjadi korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga saya katakan, negara saatnya hadir, kemudian negara tidak boleh kalah dan hukum ini harus bekerja. Saya menawarkan 4 langkah perang semesta. Oke. 1, sosialisasi yang harus masif dilakukan oleh semua pihak, stakeholder, rakyat harus diberikan edukasi apa bahayanya berangkat tidak resmi. Pasti potensinya adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayarkan, tidak ada perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, kemudian ya diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain, kemudian eksploitasi jam kerja bisa sampai 20 jam. Kalau yang resmi hanya 8 jam, anak-anak bangsa kerja di atas kapal, mengalami kekerasan, meninggal, jenazahnya dilalungkan tengah laut. Tapi anak bangsa harus diedukasi juga bahwa bekerja adalah hak konstitusional setiap warga negara. Pasal 27 ayat 2 mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, kalau mereka mau bekerja ke luar negeri, negara memfasilitasi dan menyiapkan berbagai hal yang sangat memudahkan. Sekarang ada KUR 100 juta nilainya. Mereka ingin bekerja, tidak perlu lagi meminjam ke rentenir, menjual harta, biaya untuk paspor, biaya untuk visa, biaya untuk pelatihan yang sangat besar 8 juta dan sertifikasi kompetensi agar dia terampil, Oke. ahli, kemampuan berbahasa ya. Itu sudah disiapkan oleh negara. Yang penting mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan. Nah, sudah dimudahkan difasilitasi oleh negara. Nah, langkah yang kedua, diseminasi informasi yang aktif. Langkah ketiga adalah pencegahan yang progresif. Langkah keempat, penegakan hukum yang revolutif. Nah, kemarin Presiden telah mengambil keputusan yang tepat, yaitu menunjuk Bapak Kapolri sebagai Ketua Gugus Tugas. Oke. Apa hasilnya? Dalam 2 minggu, hampir 500 tersangka sekarang sudah ditangkap. Kemudian 1.600 anak bangsa yang hampir dijual ke luar negeri diselamatkan. Ini membenarkan pendapat saya bahwa untuk mencegah itu mudah, untuk menangkap para calo dan bahkan bandar-bandar dan backing mewakili Oke. institusi itu mudah, sepanjang kita punya komitmen pada Merah Putih dan komitmen pada Republik ini. Baik, nah kerjasama pengawasan untuk PJTKI-nya sendiri seperti apa nih Pak Benny? Ya, yang penting negara tetap on the track, kemudian menghormati rule yang memang kita memiliki berbagai strong regulator, Ya. dilaksanakan secara konsisten. Perusahaan nakal udah ya cabut izinnya. Siapa yang terlibat dalam penempatan ilegal tangkap dan penjarakan. Bahkan saya tawarkan pendekatannya harus multidor, tidak hanya memenjarakan melalui undang-undang TPPO, tapi juga TPPU. Harta kekayaan hasil kejahatan itu disita dan bagaimana mereka dimiskinkan oleh negara. Kok negara takut amat sih sama para sindikat ini? Tadi buktinya ya bahwa ada backing yang mewakili kementerian lembaga. Oke. Nah, harapan terkait dengan bagaimana PMI kita benar-benar bisa menjadi pahlawan devisa yang dihargai dan tentunya sumbangsi mereka Ya. terhadap penerima negara. Ya, negara tentu harus serius menempatkan mereka sebagai pahlawan. Baik. Dan perlakuan hormat harus diberikan. Perlakuan hormat bisa dalam bentuk regulasi yang menunjukkan negara berpihak kepada mereka, dalam bentuk pelayanan yang murah, cepat ya, kemudian juga dalam bentuk berbagai fasilitas. Karena apa? Mereka ini dignity loh. Orang atau negara lain akan memandang bahwa negara kita adalah negara besar yang bermartabat. Karena mereka akan melihat bagaimana negara ini ya memperlakukan pada PMI yang ada di luar negeri, karena potret mereka melihat Indonesia adalah kepada PMI kita. Oke. Nah, mudah-mudahan ini dilakukan. Saya katakan dalam konferensi pers di istana,
Negara ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat penyelenggara negaranya duduk satu meja minum kopi dan makan siang dengan para penjahat, melakukan pemufakatan kejahatan dan ya menjadi bagian yang mentolerir segala bentuk kejahatan. Enggak. Negara ini diproklamirkan untuk memerdekakan anak bangsa dari kemiskinan, kebodohan, dan penindasan. Baik. Itu yang harus dilakukan oleh negara. Oke, berarti itu dia beberapa langkah yang sudah dilakukan Ya. BP2MI dan semoga benar-benar menjadi benteng perlindungan juga ini Ya. pekerja Oke, terima migran kasih, Mas. Indonesia yang telah Ya. sebenarnya mereka juga adalah benar-benar pahlawan devisa bagi negara. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan Pak Beni dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih.